Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pondok Channel yang membagikan tips-tips seperti konservasinya. Hari ini akan saya jawab pertanyaan Mas Ambon Jaya yang sudah cukup lama saya hampir lupa. Maaf ya Mas Ambon Jaya. Mas Ambon Jaya meminta tips atau trik untuk menjinakkan merpati yang sangat agresif dan agar dia mau burung, kalau nggak salah biasanya burung yang liar atau nggak jinak atau apa ya istilahnya apa ya, mirip kalau untuk merpati itu apa saya kurang tahu istilahnya, tapi merpati itu susah sekali ketangkep atau masih takut sama manusia ya. Begini Mas triknya kalau yang saya lakukan, tapi sebenarnya kita cari dulu permasalahannya. Nah, permasalahan burung yang liar itu biasanya ada dua, nanti dua-duanya itu punya cara tersendiri. Yang pertama itu liar itu karena memang sudah lama sekali nggak dipegang. Itu yang pertama. Artinya dari dulu kita nggak pernah megang, nggak pernah melus istilahnya lah, nggak pernah kita ajak bercengkerama istilahnya. Itu karena mungkin kita masih sangat sibuk sehingga kita jarang memperhatikan merpati kita. Jadi kita biarkan saja, cuma dikasih makan kemudian dibiarkan tanpa pernah kita tangkap atau kita pegang atau kita kurung. Itu yang pertama. Tapi itu indukan dari merpati yang sudah player atau yang sering kita mainkan, itu nanti mudah itu ya, kalau yang itu agak mudah. Kemudian yang memang burung itu dari indukan yang benar-benar sudah lama sekali kita nggak pernah mainkan atau sudah lama sekali kita nggak pernah pegang, itu biasanya anaknya juga liar. Walaupun rumahnya mungkin kandangnya cuma di bawah, tapi karena kita nggak pernah pegang, nggak pernah perhatikan, nggak pernah kasih makan secara dekat gitu ya, cuma diambil kasih dibiarkan lah, itu biasanya nanti dia akan liar. Kalau anak atau merpati itu indukannya liar sekali, itu lama sekali itu untuk menjinakkannya Mas. Tapi kalau yang indukannya sering kita mainkan atau pernah kita mainkan sehingga dia jadi jinak sekali, kemudian karena kesibukan kita dalam mencari nafkah misalnya, kemudian nggak pernah kita perhatikan, itu lebih gampang menjinakkannya. Ada satu contoh sebenarnya burung saya yang mbahnya itu sering saya mainkan, sering saya buat mainan atau sering saya pegang karena burung itu termasuk burung kesayangan saya. Kemudian dia punya anak, nah ini anaknya ini saya nggak pernah perhatikan, nggak pernah saya pegang, nggak pernah saya buat mainan. Akhirnya dia setengah liar, bahkan anggap saja liar, tapi tetap ada kandangnya di dalam kandang saya, tapi nggak pernah saya pegang. Nah itu anaknya itu liarnya minta ampun, susah sekali dipegang. Dari itu memang cucu dari burung saya kesayangan saya itu nggak pernah saya pegang, akhirnya liar sekali. Nah itu untuk menjinakkannya itu sangat lama. Tapi tips ini saya akan bagikan dulu yang untuk burung yang indukannya liar sekali atau kita nggak pernah mainkan, kemudian anaknya kita ingin mainkan karena mungkin pernah satu saat kita tangkap, ini pegangannya bagus, masuk, harus dimainkan, kemudian kita mainkan, ternyata liarnya minta ampun. Caranya gini Mas, coba setiap kasih makan, cara ngasih makannya jangan diambil tapi ditaruh di tempat, kemudian oh iya, burung itu dibikin lapar dulu, sampai lapar nanti kan dia berani mendekat. Kalau dia tidak terlalu lapar biasanya dia takut untuk mendekat, tapi kalau dia udah lapar sekali dia mendekat.
kita kasih makan di dalam wadah gitu ya, dan kita di dekatnya situ, dia pertama-tama akan takut, tapi lama-lama kalau ada temannya makan dia akan ikut. Nah itu coba kita tangkap. Kalau udah kita tangkap, kita taruh di dondang atau di kurungan. Jadi kalau sudah tertangkap, kita selalu memegang itu ya, burung itu kita pegang, kita elus-elus. Yang paling cepat sebenarnya dielus-elus di kuping merpati itu, Mas Sampun Jaya. Di kuping itu kita elus-elus pelan-pelan gitu, sering-sering kita gitu kan. Kemudian kita kasih masuk di kandang, kurungan ya, kurungan. Setelah tertangkap itu coba Mas Ambon Jaya jangan pernah melepaskan lagi. Nggak apa-apa walaupun pertama-pertama dia akan stres, nggak mau makan, tapi sediakan saja makan di cepuk gitu ya. Yang penting walaupun 1-2 butir jagung dia makan dan minum, sediakan. Terus gitu ya, sampai dia sudah mulai begur-begur. Biasanya burung kalau dia stres kan nggak mau begur. Kalau dia sudah mulai begur berarti dia sudah berkurang stresnya. Nah untuk mengurangi lamanya stres itu, kita cokol ini Mas, gula merah, gula Jawa itu ya. Kita cokol sedikit aja supaya seandainya dia belum mau makan masih ada energi simpanan dari gula Jawa itu. Biasanya itu saya perlakukan pada setiap unggas baru, seperti kalau saya beli burung kecoan di Om itu selalu kasih, sampai di rumah saya kasih air gula supaya dia tidak terlalu stres atau stresnya hilang. Nah itu kita kasih makan sedikit, kemudian kita kasih makan, pokoknya disediakan aja, bisa biarkan semau dia makan. Terus ada air minum untuk dia minum supaya tidak dehidrasi. Kemudian setiap hari atau pagi dan sore kita cokol pakai gula merah itu sedikit sampai dia sudah mulai bekur. Kalau dia sudah mulai bekur, kita pegang-pegang ya, kita pegang-pegang. Mungkin awal-awal dia akan kurus, tapi nanti sediakan saja makanan yang berupa pur sedikit sama jagung kecil atau beras merah supaya dia pencernaannya cepat ya, mencerna makanan itu, karena kalau jagung besar biasanya lama. Dan pertimbangan begitu karena dia tidak pernah ngasin. Kalau dia ngasin biasanya walaupun jagung besar akan cepat tercerna. Sambil dipegang-pegang ya Mas, dipegang-pegang setiap harinya, dilus-lus di kupingnya, itu nanti akan cepat jinak. Itu juga bisa diberlakukan pada anakan dari burung yang liar, tapi prosesnya lebih lama. Kemudian sering kita kasih makan di tangan. Itu kalau posisi burung ini lapar sekali, itu walaupun dia nggak mau, kalau kita berikan terus begini, dia lama-lama akan ambil 1 atau 2 atau 3. Kalau sudah nggak mau ya biarkan, kita sediakan makanan saja di kurungannya supaya dia saat sudah lapar makan. Itu kalau sering kita pegang setiap harinya itu akan jinak Mas. Nah kemudian saat kita menjodohkan kemudian giring, itu biasanya juga lama mau fokus betinanya ya, kecuali kalau indukannya memang pada dasarnya burung yang cepat giring, giringannya bagus, enggak susah gitu ya. Biasanya nanti anak-anaknya walaupun dia masih agak liar, giringannya tetap bagus. Tapi kalau memang dari indukannya giringannya kurang bagus, ada cara tertentu supaya dia fokus betina. Sebenarnya kalau ada teman saya bikin video ini, pas ada teman gitu ya, akan saya tunjukkan caranya, tapi saya gambarkan dulu pakai apa ya. Pokoknya saya gambarkan dulu dengan kata-kata supaya burung itu cepat fokus betinanya atau cepat diklepek dia mendekat. Itu coba waktu kita menggiringkan atau waktu kita mencoba memainkan itu, kita ini kan dulu ya,
ada cowokan lain yang atau ada jantan lain yang berajak sekali, kita dekatkan cewekannya, kemudian dia bekur-bekur sampai pejantan itu mau kawin, mau mengawini betinaan itu, kemudian jodohnya ini yang mulai angkat giring itu kita lepaskan, nanti dia nabrak sambil matuk-matuk jodohnya. Nah itu kita biarkan dia matuk, terus dia ngokot-ngokot gitu ya, dia matuk terus nggak dilepaskan, biarkan kita tarik, kita putar-putarkan sedikit gitu, jangan buru-buru. Anak aduh dikasih dikasih hadiah sama burung. Nah itu nanti dia akan ngikut ya, terus kemudian kita naik turunkan di dondang. Kalau dia sudah nggak terlalu takut, nah itu proses itu cukup lama ya teman-teman ya. Kita coba angkat gitu, kalau dia nggak mau kita istilahnya kemaru ya, kita kemarukan dengan bikin dia cemburu lah sama burung pejantan lain. Kalau dia udah nyucuk ngokot-ngokot, kita biarkan dia nyucuk ngokot-ngokot begitu ya, dipatuk terus nggak dilepas-lepas, itu biarkan aja, kita geser pelan-pelan, terus betinanya ditaruh di atasnya. Kalau dia udah mulai mendongak begitu, berarti dia sudah mulai paham sama betinanya. Nah itu nanti coba kita angkat lagi di tangan. Kalau dia belum mau, dia kabur, cari caranya di mana-mana gitu, kita coba lagi, kita kemarukan lagi sama pejantan lain. Nanti kalau dia udah mendekat, udah nyucuk, digitukan terus ya. Kemudian langkah selanjutnya kita naik turunkan di dondang atau di kurungan yang pendek dulu. Kalau dia belum mau naik turun, kita kemarukan dengan burung lain supaya dia ngejar lagi. Kalau dia sudah mulai naik turun pelan-pelan gitu ya, kemudian dia sudah nggak mau, mungkin dia udah lelah, kita berhentikan, kita coba lagi besok, begitu terus. Nanti lama-lama dia fokus. Oh ya, kemudian pada saat supaya dia mau naik ke sanggan gitu, caranya juga sedikit-sedikit dari jarak dekat aja, misalnya dari jarak setengah meter. Ketika kita naikkan di kurungan gitu, dia mau naik ke kurungan, kemudian betinnya kita taruh di depan begini. Kalau belum mau didekatkan, didekatkan lagi sampai dia mau naik ke tangan kita. Nah dari situ kita coba terus dari dekat gitu ya Mas Samban Jaya dan juga teman-teman. Kalau dia sudah mulai rajin mau terusin dari jarak dekat, kemudian kita tambah jaraknya. Kalau sudah mau, itu tanda-tanda bahwa burung itu nantinya dalam waktu dekat akan mulai fokus betina. Itu Mas Ambon Jaya dan juga teman-teman. Memang itu perlu waktu ya, agak lama karena dia dari burung liar. Istilahnya walaupun liar, nggak betul-betul liar ya, tapi liar karena kita nggak pernah tangkap, kita nggak pernah bersih. Nah kalau yang untuk dari indukan yang liar, sebenarnya caranya juga tidak jauh berbeda, cuma prosesnya yang lebih lama. Kalau misalnya yang indukannya pernah dimainkan atau sedang dimainkan, terus anak-anaknya itu tidak pernah kita tangkap, itu prosesnya tidak terlalu lama. Tapi kalau yang dari indukannya kita nggak pernah tangkap, nggak pernah mainkan, itu biasanya yang cukup lama. Tapi prosesnya begitu. Tapi kalau yang liarnya, yang dari indukannya sudah liar, langkah pertamanya sebaiknya sering dilaparkan. Jadi kita jemur dalam kurungan, sediakan air saja, nanti kalau sore dia sudah lapar, nah itu baru kita kasih makan. Tapi seyogianya dan selalu di tangan dulu, walaupun dia nanti belum mau, lama-lama dia mau kalau sudah lapar sekali. Dan langkah selanjutnya seperti yang saya ulas pertama itu, nanti akan memakan waktu yang lama, tapi nanti akan bisa. Saya berapa kali itu mencoba menggunakan dengan cara begitu, rata-rata berhasil.
kecuali kalau saya pas nggak sabar atau pas banyak kerjaan akhirnya liar lagi, nanti saya gitukan lagi. Saya ada putih itu Mas Bonde, di bapakannya liar, kemudian anaknya ini baru mulai jinak, dan saya sudah berani bawa ke lapak kolong, tapi baru terbangan sekitar 20 meteran lah. 20 meter tadi dia mencolok di pohon, padahal pohonnya lebih jauh ke pohon daripada ke lapak, tapi dia milih ke pohon. Saya biarkan, akhirnya dia mendatangi sendiri ke lapak, mungkin karena dia jarang jarang apa ya istilahnya, jarang terbang ya, karena di rumah saya kurung sama cewekannya di dalam dondang itu ya, atas bawah. Jadi mungkin dia belum ini lah, badannya belum fit, belum berisi. Kemudian saya bawa main ke lapak supaya dia mengenal lapak, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk mainan, walaupun ya cuma sekedar husi-husi istilahnya. Oke ya Mas Bonde dan juga teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk mendengarkan merpatinya Mas Bonde dan juga teman-teman yang punya merpati sebenarnya bagus, tapi karena tidak pernah ditangkap dimainkan akhirnya liar dan susah sekali fokus betina. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.